الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi indah penuh berkah Idul Fitri ini, segenap jiwa kaum beriman dipenuhi bahagia dan sukacita. Gemuruh bahagia dan sukacita itu begitu kuat hingga mendorong kita untuk mengungkap syukur setinggi-tingginya kepada Sang Maha Pengasih, Allah Azza wa Jalla. Maka segala bentuk pujian dan sanjungan tertinggi kita haturkan hanya kepada Allah semata. Hanya Dia yang maha besar, hanya Dia yang maha perkasa, hanya Dia yang maha pencipta, hanya Dia yang maha mengatur segenap urusan di alam semesta ini, bahkan sedetil-detilnya. Sampai-sampai tak ada sehelai daun pun yang jatuh terhempas ke bumi, tak ada satu partikel udara pun yang terhembus, kecuali ada dalam ilmu Allah yang maha luas. Hanya Allah lah yang maha segala-galanya, sehingga tidak ada yang layak dan berhak untuk disembah selain Dia semata. La ilaha illallah. Kepada Rasulnya yang mulia, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan kita sepatutnya tak perlu keluh dan jemu untuk melafalkan solawat dan salam untuk beliau, untuk kerabat serta sahabat mulianya radhiyallahu anhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan kini telah beranjak pergi meninggalkan kita, dan kita tidak pernah tahu apakah setelah hari ini masih akan ada lagi Ramadan untuk kita atau tidak. Tapi meski Ramadan perlahan menjauh, jejak-jejak tarbiyah dan pembelajaran kita bersamanya jangan sampai ikut serta pergi menghilang bersamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran paling penting dan fundamental yang diwariskan oleh Ramadan untuk kita semua adalah bahwa rahasia kemenangan, kejayaan dan keberhasilan kita sebagai hamba Allah selalu bermula dari dalam diri kita sendiri, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Kekuatan rohani dan kekuatan jiwa menjadi salah satu rahasia utama keberhasilan kita melewati siang yang panas dan menggoda,
dengan berpuasa, melintasi malam yang sejuk dan membuai, dengan sujud-sujud panjang, menjalani saat demi saat dalam tilawah Al-Quran, serta dengan penuh kerelaan diri merogoh kantong untuk berbagi kepada manusia. Kekuatan rohani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan yang kuat, bahwa di penghujung setiap kepayahan kita berpuasa, menegakkan diri di dalam tarawih, menahan nafsu bahkan terhadap sesuatu yang halal, dan mengorbankan harta yang dicintai di jalan Allah itu, di penghujungnya ada kehidupan akhirat dan kebahagiaan yang kesenangannya tiada lagi akhir dan penghujungnya. Kekuatan rohani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan bulat kita, bahwa jika Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman pasti akan tunai di akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, jika Ramadan adalah miniatur kehidupan kita di dunia, maka darinya kita belajar bahwa kehidupan dunia kita selanjutnya, baik sebagai individu, sebagai umat, hanya akan berjaya dan berbahagia saat kita menjalaninya dengan pijakan dan pegangan akidah yang tidak hanya kuat dan kokoh, tetapi juga benar, seperti yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan. Mulai dari ujian dan cobaan yang menyenangkan hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa kita merana. Hari-hari belakangan ini kita segenap rakyat Indonesia tengah diuji dengan aneka ragam bentuk krisis ekonomi yang semakin berat. Minyak goreng yang harganya menaik tinggi, bahan bakar yang di sebagian tempat mulai langka dan bahkan juga sudah ikut naik. Pajak di beberapa sektor juga mulai dinaikkan. Hutang negara yang semakin membengkak. Korupsi berjamaah yang menjadi dianggap biasa, bahkan terorganisir. Belum lagi nafsu berkuasa yang semakin lama semakin memuakkan jiwa kita. Penegakan hukum yang tidak jarang tebang pilih dan juga mengguncang rasa keadilan kita. Begitu pula ujian-ujian yang mengusik sisi keberagamaan kita sebagai umat Islam Indonesia. Bagaimana misalnya tauhid yang jelas-jelas termaktub dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dinodai dengan ritual syirik ala pawang hujan di sebuah event internasional yang tidak saja bertentangan dengan tauhid, tapi sama sekali tidak bisa diterima secara saintifik oleh akal sehat kita. Bagaimanapun juga kita berkewajiban untuk terus memberi nasihat kepada pemerintah untuk segera berbenah dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Tapi apakah kebahagiaan jiwa kita harus menunggu hingga semua krisis itu berakhir? Tentu saja tidak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akidah dan keyakinan kita yang kukuh pada Allah meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk untuk kita, adalah qada dan qadar dari Allah. Keyakinan tentang takdir Allah inilah yang lalu menuntun kita untuk membulatkan kesabaran dan juga keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada hikmah dan kebaikan yang tidak terduga. Cara hidup seperti inilah yang akan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat dikaruniai kelapangan, bersabar saat dikaruniai kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu." Betapa mengagumkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya selalu kebaikan, dan yang seperti itu tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia dikaruniai kesenangan, ia bersyukur.
dan itu membawa kebaikan untuknya. Dan jika ia ditimpa kesempitan, ia akan bersabar dan itu membawa kebaikan untuknya. Meskipun kesabaran itu tidak menghapuskan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, bukankah juga sudah sering terbukti bahwa potensi kelebihan diri kita baru terasah dan berkilau saat ujian kesusahan hadir dalam hidup kita. No pain, no gain. Itu sebuah pepatah. Tanpa merasa-rasa sakit, kita tidak akan mendapatkan atau kita tidak akan merasakan yang namanya keberhasilan. Bahkan peluang justru terbuka nyata nanti pada saat kesulitan hadir menghimpit kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim selain kuat dan kokoh juga haruslah benar dan sahih. Benar dan sahih artinya harus berdasarkan sumber yang benar dan valid serta dipahami dengan cara dan metode yang benar. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya, kemudian dipahami dengan cara dan metode yang persis sama dengan metode Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakumul wal umurul muhdatsat, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka hendaklah kalian mengikuti jalan sunnahku dan jalan para khulafa'ur rasyidin yang dihidayahi oleh Allah. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam beragama. Karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Akidah dan keyakinan tidak cukup sekedar kuat. Karena akidah yang kuat tapi tidak benar, maka tidak sahih. Hanyalah melahirkan pribadi yang sudah jelas tetapi ngotot. Maka validasi ilmu dan informasi itu sangat penting di dalam Islam. Bahkan Islam adalah satu-satunya agama di alam semesta ini yang dibangun di atas validasi ilmu dan informasi yang kuat. Islam tidak butuh untuk diperjuangkan dengan info-info palsu dan tidak benar. Di zaman medsos hari ini, tidak sedikit orang bermaksud baik, ingin membuktikan kemuliaan dan kehebatan Islam, atau ingin memperingatkan umat Islam, tapi dengan menyebarkan informasi-informasi palsu alias hoax yang tidak pernah divalidasi kebenarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta jika ia menyampaikan semua yang didengarkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akidah dan keyakinan yang kuat dan benar adalah rahasia utama keberhasilan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Meski jumlah personil dan kekuatan fisik mereka sangat minimalis, sisi ekonomi dan finansial mereka sangat terbatas. Iklim teritorial di mana mereka hidup adalah padang pasir gersang yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Namun bermodalkan akidah dan keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah dan Rasulnya itu, generasi mulia itu berhasil menjebol hingga meruntuhkan dua imperium besar dalam sejarah, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah, dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari generasi para sahabat itu kita belajar bahwa akidah yang kokoh dan benar
akan memberikan kekuatan yang hakiki bagi setiap kita sebagai individu dan bagi kita sebagai umat untuk mewujudkan pribadi dan umat yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketidakadilan seringkali menjadi pemicu konflik dalam interaksi umat beragama di negeri kita ini. Umat Islam yang sejak awal berdirinya republik ini telah begitu toleran terhadap pihak lain, justru seringkali menjadi korban ketidakadilan. Jika di pihak lain dibebaskan dan dibiarkan untuk berbicara apa saja, melecehkan Islam, merendahkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah atas nama kebebasan berpendapat, maka umat Islam akan divonis intoleran, radikal, anti-HAM saat bereaksi menuntut pelaku pelecehan tersebut. Ketidakadilan memang selalu menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan sosial dan bernegara, termasuk persoalan terorisme yang masih mengusik kita sampai hari ini. Tidak mengherankan jika mendiang Presiden B.J. Habibie rahimahullah menegaskan perang terhadap teroris harus dimulai dari penanggulangan akar permasalahan yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia ini. Apa itu? Kemiskinan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya keadilan menjadi salah satu ajaran sentral dalam Islam. Seorang muslim bahkan diperintahkan untuk berlaku adil meski kepada musuh-musuhnya. Keadilan bahkan ditegaskan oleh Allah sebagai jalan yang mendekatkan kita kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena ia lebih mendekatkan kalian pada ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para muslimah yang dimuliakan Allah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita yang meninggalkan jejak penghambaan dan ketaatan dalam diri kita. Maka pertahankanlah semua kebaikan dan amal soleh yang selama ini Anda kerjakan di bulan Ramadan. Manfaatkan nikmat kebebasan beribadah di negeri kita ini dengan sebaik-baiknya. Jika Anda belum tahu, saudari-saudari muslimah kita di India pada hari-hari ini mengalami tindakan diskriminatif yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk menanggalkan hijab muslimahnya jika ingin masuk dalam ruang-ruang sekolah dan pembelajaran formal. Sebagian malah dilecehkan di jalan oleh kaum Hindu ekstremis. Maka syukurilah kesempatan yang Allah berikan pada kita di negeri ini. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dengan menyediakan waktu untuk belajar Islam lebih dalam. Apalagi Anda adalah seorang istri dan ibu. Kewajiban belajar Islam semakin besar di pundak Anda. Setiap kita butuh bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah. Waktu kita di dunia tidak akan lama. Belum tentu kita tetap hidup hingga hari esok. Para pemuda dan pemudi Islam, usia muda Anda sama sekali tidak akan memberikan jaminan hidup Anda masih lama. Karena di hadapan kematian, tua maupun muda bahkan tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama berpeluang untuk meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Maka mulailah kita bertanya pada diri kita secara jujur. Untuk apa sebenarnya aku hadir di dunia ini? Akan kemana setelah ini perjalanan hidupku? Ini adalah soal-soal sederhana yang sering kali kita tersilaukan untuk menjawabnya oleh usia muda yang Allah berikan. Kita seringkali termakan isu bohong bahwa masa muda itu saatnya bersenang-senang. Padahal tidak sedikit anak muda yang bahkan mati mendahului kedua orang tuanya sendiri. Perbaikilah kompas dan harap dan arah hidup Anda semua selagi Allah masih memberikan kesehatan fisik dan kesempurnaan akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu barometer kokohnya akidah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah tak kala kita mampu mencintai sesama saudara kita karena Allah dan membenci pula karena Allah. Bukankah Rasulullah SAW berpesan, Inna awthaqa ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillahi.
Sesungguhnya cabang daripada keimanan yang paling kokoh itu adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Saudaraku seiman, kedua tangan memang tak sanggup merangkul semua saudara kita di seluruh belahan dunia ini. Namun hati yang Allah titipkan dalam setiap dada kita sanggup melakukan itu. Maka rangkullah dengan hati kita seluruh saudara kita seiman dimanapun mereka berada, sebagai tanda benarnya dan kokohnya iman dan tauhid di dalam relung sanubari kita. Dan jangan lupa untuk terus bertanya pada hati kita masing-masing, masih adakah ruang untuk Al-Aqsa di dalamnya? Masih adakah cinta untuk kiblat pertama kaum muslimin ini? Masih adakah tangisan hati tak kala melihat saudara-saudara kita di Palestina yang melalui hari-hari mereka dengan penuh kesulitan dan kepayahan? Masih adakah rintihan hati tak kala melihat saudara-saudara kita berjuang melawan Zionis yang terus merengsek masuk ke dalam Al-Quds untuk menghinakan tempat mulia kita itu? Mari kita buktikan hari ini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan terlupakan. Bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah berjalan sendiri, karena kita semua ada di dalam barisan para penolongnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang namanya dihapuskan dari daftar penghuni neraka. Semoga kita semua yang duduk bersimpuh di sini termasuk hamba-hamba Allah yang layak dan pantas menerima ampunan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu indikator utama bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah jika selepas kepergian Ramadan ini hidup kita tetap langgeng dan istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan dan amal soleh. Maka pertahankanlah ritme Ramadan dalam hidup kita hingga akhir hayat kita. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab melestarikan Ramadan kita yang telah pergi. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia berpuasa setahun penuh. Sebelum kita beranjak pergi dari tempat ini, mari kita menundukkan jiwa dan menegakkan tangan, memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak henti-hentinya berlumur dosa. Hidup kami dari waktu ke waktu tak luput dari kedurhakaan padamu. Tapi kami yakin sepenuh iman, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Sang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maka di pagi yang mulia ini, karuniakanlah untuk kami ampunan dan maaf-Mu, ya Rabbana. Karuniakanlah kepada kami kesempatan untuk selalu pulang bertaubat kepadamu. Jangan Engkau tutup usia kami di dunia ini kecuali dalam keadaan bertaubat padamu, dan kami diliputi ampunan-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Ampuni kepayahan kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada mereka.
Ya Rabbana, jagalah ayah ibu kami yang masih bersama. Teguhkan jiwa raga mereka untuk selalu sujud padamu hingga akhir hayat. Ya Rabbana, muliakan ayah ibu kami yang telah tiada di alam kubur mereka. Liputi mereka dengan ampunanmu hingga kami berkumpul dengan mereka di surgamu. Ya Rabbana, kami telah mengikrarkan bahwa negeri kami ini meraih kemerdekaan atas berkat rahmat-Mu ya Allah. Maka dengan sepenuh hati kami memohon padamu ya Allah, jagalah negeri kami ini agar selalu berada dalam naungan rahmat-Mu. Jauhkan negeri ini dari tangan-tangan keji yang ingin menjauhkannya dari rahmat-Mu. Hancurkan tangan-tangan keji yang selalu bermufakat untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri serta kelompoknya di balik penderitaan rakyat negeri ini. Hancurkanlah tangan-tangan keji yang selalu bekerja menjauhkan negeri ini dari naungan rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang tiada tertandingi dan tidak terkalahkan. Ya Allah, karuniakan untuk kami negeri ini dan untuk seluruh negeri kaum muslimin para pemimpin yang memimpin kami dengan keadilan dan kasih sayang, para pemimpin yang memimpin kami dengan rasa takut tak terhingga hanya kepadamu, para pemimpin yang selalu bekerja mendekatkan negeri ini kepada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Ramadan-Mu telah pergi, tetapi kami memohon padamu, karuniakan kami untuk bertemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang mendatang. Terimalah Ramadan kami tahun ini dengan sebaik-baik penerimaan ya Allah. Hanya padamu sajalah kami memohon ini sepenuh hati ya Allah. Karuniakan kami keteguhan jiwa untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Dan jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim yang hanya padamu kami tunduk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.